warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Kompleks akan menjelaskan tentang materi penyimpanan dalam metode Snowflake. Yang pertama adalah fungsi tujuan minimasi. Jika fungsi tujuan dan minimasi, maka terdapat dua cara penyelesaian, yaitu mengubah bentuk maksimasi atau tetap menggunakan bentuk minimasi dengan cara pengerjaan yang sedikit berbeda dari minimasi. Cara pengerjaan dalam merubah bentuk minimasi ke bentuk maksimasi yaitu dengan cara mengalihkan dengan negatif 1 ke dalam fungsi tujuan. Contoh, minimasi Z sama dengan 3x1 ditambah 4x2 dimaksimasikan menjadi negatif Z sama dengan 3x1 dikurang 4x2. Untuk mendapatkan nilai 0, maka dipindahin menjadi negatif Z ditambah 3x1 ditambah 4x2 sama dengan 0. Maka tabel simpleksnya yaitu variabel dasar Z negatif 1Z ditambah 3x1 ditambah 4x2 sama dengan 0. Ingat bahwa setelah iterasi terakhir yang diperoleh harus dikali negatif 1 karena koefisien Z adalah negatif 1. Selanjutnya, pembatas fungsional bertanda sama dengan. Ketika suatu permasalahan dalam program linear terdapat pembatas fungsional yang bertanda sama dengan, maka kondisi ini akan menyulitkan dalam penyelesaiannya, karena matriks identitas yang akan dijadikan solusi dasar awal tidak akan ditemui. Oleh karena itu, cara penyelesaiannya adalah dengan menambahkan variabel artifisial R ke dalam formulasi pembatas fungsional, di mana dari variabel artifisial ini harus 0. Terdapat dua metode yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan dengan kondisi ini, yaitu metode dua fasa dan metode Big M. Namun, dalam video penjelasan ini, saya hanya akan menjelaskan metode Big M. Metode Big M merupakan metode untuk mengeliminasi variabel artifisial dengan memberikan nilai positif yang sama besar pada fungsi tujuan. Untuk maksimasi bertanda negatif dan untuk minimasi bertanda positif. Contohnya, maksimasi Z sama dengan 3x1 ditambah 4x2. Fungsi pertama 2x1 ditambah x2 sama dengan 6.000. Fungsi kedua 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil atau sama dengan 9.000. Fungsi ketiga x1 lebih besar atau sama dengan 0. x2 lebih besar atau sama dengan 0. Dimaksimasikan menjadi Z sama dengan 3x1 ditambah 4x2 dikurang MR1. Untuk mendapatkan nilai 0, maka dipindahin menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 4x2 ditambah MR1 sama dengan 0. Kalau dipindahin menjadi Z dikurang di sini fungsi pertama 2x1 ditambah x2 ditambah rs1 sama dengan 6.000. Fungsi kedua 2x1 ditambah 3x2 ditambah x2 sama dengan 9.000. Fungsi ketiga x1 lebih besar atau sama dengan 0, x2 lebih besar atau sama dengan 0, x2 lebih besar atau sama dengan 0.
Selanjutnya, jika sudah mendapatkan hasilnya, maka dipindahin ke tabel simplex berikut ini. Ingat bahwa nilai variabel dasar pada baris Z harus 0. Namun dalam tabel di atas, nilai R1 adalah M, maka agar nilai R1 sebesar 0, maka Z nilainya harus diubah sedemikian rupa seperti metode eliminasi dalam pemecahan masalah linear. Maka cara penyelesaiannya adalah baris pertama Z harus dikurangi M kali baris kedua R1. Seperti negatif 3x1 dikurang 4x2 ditambah MR1 ditambah 0x2 sama dengan 0. Dan baris kedua R1 adalah 2MX1 ditambah MX2 ditambah MR1 ditambah 0S2 sama dengan 6000 M. Dikurangin menjadi negatif 3 dikurang 2M X1 ditambah negatif 4 dikurang M X2 sama dengan negatif 6000 M. Jika sudah mendapatkan hasilnya, maka dipindahin menjadi maka ini dipindahin menjadi Z negatif 3 dikurang 2 MX1 ditambah negatif 4 dikurang MX2 sama dengan 6000 M. Selanjutnya, pembatas fungsional bertanda lebih besar atau sama dengan. Ketika suatu permasalahan dalam program linear ada pembatas fungsional yang bertanda lebih besar atau sama dengan, maka penyelesaiannya dengan menambahkan variabel slack dengan tanda negatif. Contoh, maksimasi Z sama dengan 3x1 ditambah 4x2, fungsi 1, 2x1 ditambah x2 lebih kecil atau sama dengan 6000, fungsi kedua 2x1 ditambah 3x2 lebih besar atau sama dengan 9000, fungsi ketiga x1 atau lebih besar atau sama dengan 0, x2 lebih besar atau sama dengan 0. Dimaksimalkan menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 4x2 sama dengan 0, fungsi 1, 2x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 6000, fungsi kedua 2x1 ditambah 3x2 dikurang s2 sama dengan 9000, fungsi ketiga x1 lebih besar atau sama dengan 0, x2 lebih besar atau sama dengan 0, S1 lebih besar atau sama dengan 0, S2 lebih besar atau sama dengan 0. Jika sudah mendapatkan hasilnya, maka dipindahin ke tabel simplex berikut ini. Karena variabel dasar melanggar aturan pembatas tanda, maka variabel artifisial R dapat dimasukkan ke dalam persamaan. Karena R masuk ke dalam persamaan, sehingga metode Big M dipakai untuk menyelesaikan masalah. Maka, dalam fungsi tujuan harus ditambahkan M untuk maksimasi bertanda negatif dan untuk minimasi bertanda positif. Maksimasi Z dikurang 3x1 dikurang 4x2 sama dengan 0, fungsi 1, 2x1 ditambah x2 tambah s1 sama dengan 6000, fungsi kedua 2x1 ditambah 3x2 dikurang s2 sama dengan 9000, fungsi 3 x1 lebih besar sama dengan 0, x2 lebih besar sama dengan 0,
S1 lebih besar atau sama dengan 0, S2 lebih besar atau sama dengan 0. Dimaksimasikan menjadi Z dikurang 3X1 dikurang 4X2 ditambah MR2 sama dengan 0, 2X1 ditambah X2 tambah S1 sama dengan 6.000, 2X1 ditambah 3X2 dikurang S2 ditambah R2 sama dengan 9.000, X1 lebih besar atau sama dengan 0, X2 lebih besar atau sama dengan 0, S1 lebih besar atau sama dengan 0, S2 lebih besar atau sama dengan 0. Jika udah mendapatkan hasilnya, maka ditaruh ke tabel simplex seperti ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fania Safa Kamila. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Perlu diingat bahwa nilai variabel dasar pada baris Z harus 0. Namun, dalam tabel ini, nilai R2 adalah M. Maka, agar nilai R2 sebesar 0, baris Z nilainya harus diubah sedemikian rupa, yaitu dengan cara baris pertama Z dikurangi M dikali baris ketiga R. Yang ini merupakan angka dari baris Z. Min 3X1 dikurang 4X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 dan ditambah MR2 sama dengan 0. Lalu baris ketiga Z yaitu 2MX1 ditambah 3MX2 ditambah 0S1 dikurang MS2 ditambah MR2 sama dengan 9000M. Setelah dikurangi akan mendapatkan hasil min 3 dikurangi 2M X1 ditambah min 4 dikurang 3M X2 ditambah MS2 sama dengan min 1000M. Lalu, jika sudah mendapatkan hasil seperti ini, maka dimasukkan ke dalam tabel. Min 3 dikurangi 2MX dimasukkan ke dalam tabel X1. Dan seterusnya. Lalu, untuk S1 dan R2 dimasukkan seperti tabel yang ada pada gambar di atas. Selanjutnya, contoh penyelesaian masalah untuk beberapa penyimpangan tersebut. Yang pertama, terdapat sebuah minimasi, yaitu Z sama dengan 5X1 ditambah 2X2. Samaan yang pertama, 2X1 ditambah X2 sama dengan 6.000. Yang kedua, 2X1 ditambah 3X2 lebih dari sama dengan 9.000. Yang ketiga, X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 4.000. Yang keempat, X1 lebih dari 0 dan X2 lebih dari 0. Untuk formulasi masalah ini akan dibentuk menjadi sebuah maksimasi dengan cara mengalihkan seluruh Z sama dengan min 1, serta menambahkan variabel slack atau S dan artifisial. Cara mengubahnya ke maksimasi yaitu pertama pindahkan seluruh angka ke sebelah kiri dan dibuat sama dengan 0. Akan menjadi min Z ditambah 5X1 ditambah 2X2 ditambah MR1 ditambah MR2 sama dengan 0. Lalu akan mendapatkan persamaan yang pertama, 2X1 ditambah X2, lalu ditambah dengan R1, sama dengan 6.000. Yang persamaan kedua, 2X1 ditambah 3X2 dikurangi S2, karena penyelesaian soalnya menggunakan lebih dari sama dengan, maka menggunakan min S2 dan ditambah, selalu ditambah dengan R2.
Yang ketiga, X1 ditambah X2 ditambah S3 karena terdapat kurang dari sama dengan 4.000. Yang keempat, X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0, S1 lebih dari 0, S2 lebih dari 0, dan S3 lebih dari 0. Selanjutnya, setelah kita maksimasikan, persamaan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tabel simplex seperti ini. Min 1 merupakan dapat dari min Z ditambah 5X 1 ditambah 2X2 ditambah MR1 dan MR2 sama dengan 0 dan dipindahkan ke dalam tabel seperti ini. Dan selanjutnya R1, R2, dan R3 juga mengikuti seperti persamaan sebelumnya. Baris pertama Z ditambah M dikali baris pertama R1 atau R1 dan ditambah M kali baris ketiga atau R2. Lalu persamaan tersebut seluruhnya dijumlahkan. 5X1 ditambah 2X2 ditambah MR1 ditambah 0S2 ditambah MR2 dan ditambah 0S3 sama dengan 0. Ditambah dengan 2MX1 ditambah MX2 ditambah MR1 ditambah 0S2 ditambah 0R2 ditambah 0S3 sama dengan 6.000. Lalu 2MX1 ditambah 3MX2 ditambah 0R1 dikurangi MS2 ditambah MR2 dan ditambah 0S3 sama dengan 9.000. Setelah dijumlahkan akan mendapatkan persamaan seperti di bawah ini. 5 dikurang 4MX 4M X1 ditambah 2 dikurang 4M X2 dan ditambah dengan MS2 sama dengan min 15.000 M. Setelah mendapatkan persamaan ini, maka dimasukkan kembali ke dalam tabel. 5 dikurang 4MX1 dimasukkan ke dalam tabel ini. Dan seterusnya mengikuti. Lalu untuk R1, R2, dan S3 mengikuti tabel yang sebelumnya sudah ada. Yang kedua, pilih kolom kunci yang merupakan kolom dengan nilai Z yang paling kecil atau negatif terkecil. Karena X1 dan X2 sama-sama bernilai negatif kecil, maka dipilih salah satu yaitu X2. Garis yang berwarna merah ini merupakan kolom kunci. Karena nilai yang paling kecil, nilai terdapat pada X1 dan X2, maka kita akan pilih salah satu. Yang ketiga, pilih baris kunci yang merupakan baris dengan nilai positif terkecil. Kolom kunci dari baris kunci pada literasi 1 adalah, maka kita harus mencari baris kunci dengan nilai positif terkecil, yaitu dengan cara baris 1R, yaitu 6.000, dibagi dengan kolom kunci, yaitu 1 sama dengan 6.000. R2 dengan nilai 9.000 dibagi dengan nilai pada kolom kunci, yaitu 3, adalah menjadi 3.000. Yang ketiga, baris S3 dengan nilai 4.000 dibagi dengan 1 pada kolom kunci, mendapatkan hasil 4.000. Lalu didapat nilai 3.000, yaitu nilai positif terkecil. Maka baris kunci terletak pada baris R2. Selanjutnya, kita harus mengubah nilai dari baris kunci dengan membaginya dengan nilai dari kolom kunci. Kemudian, variabel dasar juga diubah menjadi variabel dasar dari kolom kunci. Sedangkan untuk baris non kunci,
ubah nilainya menggunakan rumus berikut. Nilai baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Pertama, kita mencari nilai Z pada kolom X1, yaitu dengan 5 dikurang 4M dikurang 2 dikurang 4M dikali 2/3 dan mendapatkan hasil 11/3 dikurangi 4/3M. Lalu Z pada kolom X2 harus 0 dikarenakan dia terletak pada kolom kunci. Lalu Z pada kolom R1. Pada kolom R1 nilai lama atau 0 dikurangi nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci yaitu 2 dikurang 4M dikali 0/3 dan mendapatkan hasil yaitu 0. Selanjutnya Z pada kolom S2 yaitu M dikurangi 2 dikurang 4M dikali min 1/3 dan mendapatkan hasil 2/3 dikurangi 1/3M. Lalu Z pada kolom R2 yaitu dengan cara nilai lama atau 0 dikurangi 2 dikurang 4M dikali 1/3 dan mendapatkan hasil 4/3M dikurangi 2/3. Lalu Z pada kolom S3 yaitu 0 dikurangi 2 dikurang 4M dikali 0/3 dan mendapatkan hasil yaitu 0. Lalu Z pada kolom NK yaitu min 15.000M dikurang 2 dikurang 4M dikali 9.000 dikali 9.000 dibagi 3 dan mendapatkan hasil min 6.000 dikurangi 3.000M. Lalu pada R1 pada kolom X1 kita mencari dengan rumus yang sama yaitu 2 dikurangi nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci yaitu 1 dikali nilai baris kunci baru yaitu 2/3 dan mendapatkan hasil yaitu 4/3. Lalu untuk mencari X2 R1 pada kolom X2 tetap 0 dikarenakan berada dalam kolom kunci. Lanjut R1 pada kolom R1. Mencari dengan cara nilai lama yaitu 1 dikurangi nilai yang bersesuaian pada kolom kunci yaitu 1 dikali 0/3 dan mendapatkan hasil yaitu 1. Lalu R1 pada kolom S2 yaitu dengan cara 0 dikurangi 1 dikali dengan min 1/3 dan mendapatkan hasil 1/3. Lalu pada R1 pada kolom R2 0 dikurangi 1 dikali dengan 1/3 dan mendapatkan hasil min 1/3. Lalu R1 pada kolom S3 dengan cara 0 dikurangi 1 dikali dengan 0/3 mendapatkan hasil yaitu 1. R1 pada kolom NK yaitu 6.000 dikurangi 1 dikali dengan 9.000/3 mendapatkan hasil yaitu 3.000. Lanjut pada kolom R2 yaitu merupakan baris kunci, kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu dengan membaginya dengan nilai dari kolom kunci. R2 pada kolom X1 menggunakan cara nilai pada baris kunci yaitu 2 dibagi dengan nilai pada kolom kunci yaitu 3 mendapatkan hasil 2/3.
Lanjut pada kolom X2, R2 pada kolom X2, kita harus menghitungnya dikarenakan kolom kunci berada pada baris kunci. 3 dibagi dengan kolom kunci yaitu 3 juga, mendapatkan hasil yaitu 1. Selanjutnya R2 pada kolom R1 yaitu dengan cara 0 dibagi dengan 3 mendapatkan hasil yaitu 0. R2 pada kolom S2 dengan cara min 1 dibagi dengan 3 yaitu min 1/3. Selanjutnya R2 pada kolom R2 yaitu dengan cara 1 dibagi 3 mendapatkan hasil 1/3. Lalu R2 pada kolom S3 yaitu 0 dibagi 3 mendapatkan hasil yaitu 0. Lalu pada NK, R2 pada kolom NK 9.000 dibagi dengan 3 mendapatkan hasil 3.000. Selanjutnya pada S3 kita menggunakan rumus yang sama seperti pada kolom Z dan kolom R1 dan mendapatkan hasil seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Astrela. Baiklah, setelah langkah keempat, yaitu mengubah nilai dari baris kunci dengan membaginya dengan kolom kunci, kemudian variabel dasarnya juga sudah diubah menjadi variabel dasar dari kolom kunci. Langkah selanjutnya adalah memilih kolom kunci yang merupakan kolom dengan nilai Z yang paling kecil atau negatif terkecil. Nah, di sini kan ada di baris Z ini ada min 1, 11/3 dikurang 4/3 M, ada 0, ada 0, ada 2/3 min 1/3 M, ada 4/3 M, min 2/3, dan 0. Nah, yang dipilih adalah Z dengan nilai negatif terkecil, yaitu di kolom X1 ini, yaitu 11/3 dikurangi 4/3 M. Terus ditarik garis ke bawah, dapatlah kolom kuncinya. Setelah itu, langkah ke-6, memilih baris kunci yang merupakan baris dengan nilai positif terkecil. Nah, cara memilih baris kunci ini kita bisa lihat dari variabel dasar R1, X2, dan S3, yaitu patokannya pada nilai kanannya. Di sini baris R1, nilai kanannya adalah 3.000. Maka untuk mencari baris kunci dengan nilai positif terkecil, kita bagi nilai kanan pada baris R1 dengan kolom kunci yang bersesuaian dengan nilai kanan ini. Berarti di baris R1 sama dengan 3.000 dibagi 4/3 sama dengan 2.250. Selanjutnya, pada baris X2, nilai kanannya ada 3.000. 3.000 ini dibagi dengan kolom kunci yang bersesuaian, yaitu 2/3. Dapatlah hasilnya 4.500. Lalu untuk baris S3, dengan nilai kanannya 1.000, itu dibagi dengan nilai pada kolom kunci yang bersesuaian dengannya, yaitu 1/3. Dapatlah hasilnya 3.000. Dari ketiga hasil ini, didapatkanlah nilai positif terkecil dari baris R1, yaitu 2.250. Maka baris kunci yang pada iterasi 2 ini adalah dari baris R1 ini. Dengan hasil tadi 2.250. Selanjutnya, tahap ke-7, ubah nilai dari baris kunci dengan membaginya dengan nilai dari kolom kunci. Dari baris kunci yang pada iterasi 2, itu dengan membaginya dengan nilai dari kolom kunci dari iterasi 2 juga. Tadi kan baris kunci pada iterasi 2 itu berada pada R1, sedangkan kolom kuncinya itu berada pada X1. Nah, caranya untuk mengubah menjadi nilai baru pada baris kunci ini dibagi dengan kolom kuncinya, berarti 0 dibagi dengan 0 dibagi dengan 4/3 adalah 0. 4/3 dibagi 4/3 adalah 1. 0 dibagi 4/3 adalah 0. 1 dibagi 4/3 adalah 3/4. 1/3 dibagi 4/3 adalah 1/4.
min 1/3 dibagi dengan 4/3 adalah min 1/4, dan 0 dibagi 4/3 adalah 0. Lalu nilai kanannya 3000 dibagi 4/3 adalah 2250. Setelah itu nilai pada kolom kunci yang baru ini dibagi, nilai pada kolom kuncinya ini, nilai pada kolom kuncinya ini adalah 0 kecuali baris kunci yang kecuali kolom kunci yang berada pada baris kunci ini, yaitu 4/3 hasilnya 1, dan sedangkan yang lainnya itu adalah 0. Untuk baris lain selain baris kunci dan kolom kunci itu, untuk mencari nilai barunya masih sama dengan rumus yang kemarin, yaitu nilai lama dikurangi nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci dikali nilai baris baru, maksud saya dikali nilai baris kunci baru. Lalu pada langkah yang ke-8 memilih kolom kunci yang merupakan kolom dengan nilai Z yang paling kecil atau negatif terkecil. Di sini di baris di kolom Z ini yang paling kecil adalah min 1/4, berarti kolom S2 merupakan kolom kuncinya. Kemudian langkah selanjutnya memilih baris kunci yang merupakan baris dengan nilai positif terkecil. Sama seperti yang langkah ke-5 dan ke-6 tadi, untuk mencari kolom kuncinya ini dilihat dari variabel dasar pada X1, X2, dan S3. Di sini nilai kanan dari kolom dari baris X1 adalah 2250 dibagi dengan kolom kuncinya itu 1/4, hasilnya adalah 9000. Lalu baris kedua yaitu X2 dengan nilai kanan 1500 dibagi dengan kolom kuncinya yaitu min 1/2, hasilnya adalah min 3000. Kemudian baris selanjutnya yaitu baris S3 dengan nilai kanannya 250 dibagi dengan kolom kunci yang bersesuaiannya yaitu 1/4 dengan hasil 1000. Lalu dari ketiga hasil ini didapatkanlah 1000, yaitu nilai positif yang terkecil, itu pada baris S3. Maka baris kunci yang baru terletak pada di sini, variabel dasar S3. Kemudian langkah yang ke-10 adalah mengubah nilai dari baris kunci ini dengan membaginya dengan nilai dari kolom kunci yang ini. Jadi S3 tadi 0 dibagi 1/4 adalah 0, 0 dibagi 1/4 juga 0, 0 dibagi 1/4 0, min 1/4 dibagi 1/4 itu min 1, 1/4 dibagi 1/4 adalah 1, min 1/4 dibagi 1/4 adalah 1, dan 1 dibagi 1/4 adalah 4. Diingat bahwa variabel dasar pada kolom kunci ini nilainya adalah 0, kecuali baris yang bersesuaian atau yang terdapat pada kolom kuncinya itu bernilai 1. Baris yang non kunci dapat menggunakan rumus yang tadi dengan nilai baru sama dengan nilai lama dikurangi nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Didapatlah nilai baris non kunci yang baru pada iterasi yang keempat. Langkah yang terakhir yaitu pemeriksaan hasil akhir. Karena pada iterasi terakhir, yaitu iterasi yang keempat tadi, sudah tidak ada nilai Z yang bernilai negatif, maka nilai yang optimal telah kita peroleh. Hasil akhir yang didapatkan yaitu variabel keputusan yang terpilih ada X1, X2, dan S2 dengan nilai variabelnya itu X1-nya 2000, X2-nya 2000, dan S2-nya adalah 1000. Sedangkan nilai akhir dari Z yang diperoleh adalah minus 14.000. Nah, pada awal penjelasan tadi, penyimpangan ini dijelaskan bahwa setelah iterasi terakhir, yaitu ini kan sudah sampai iterasi terakhir, yaitu iterasi keempat, nilai kanan atau NK-nya ini yang diperoleh harus dikali dengan minus 1, karena koefisien dari Z adalah negatif 1. Oleh karena itu, NK pada hasil akhir iterasi keempat dikali dengan minus 1, dapatlah Z sama dengan 14.000.
untuk info saja bahwa jika kalian melihat ini ada min 3 plus M dan min 1/2 plus M pada variabel R1 dan R2, mungkin ada yang berpikir bahwa kalau kok ini Z-nya masih ada nilai negatif, pada kenyataan ini tidak negatif ya teman-teman, melainkan min 3 plus M ini, ingat pada awal video, awal penjelasan bahwa M ini merupakan nilai positif yang sangat besar. Itu kan menggunakan metode Big M tadi. M ini nilai positif yang sangat besar dan tak berhingga. Maka misalnya ini kan, misalnya di sini nilai dari M ini adalah 4. Maka min 3 plus 4. Hutang 4 dibayar 3 berarti plus 1. Maka hasilnya positif. Ini juga sama dengan hal yang ini. Maka hasil ini positif ya teman-teman jika dioperasikan dengan berapapun nilai dari M ini. Karena M adalah nilai positif yang sangat besar dan tidak mungkin negatif di sini. Terlebih kalau ininya ini plus, berarti hasilnya walaupun ini mau 4, 10, 20, tetap hasilnya positif di akhir. Nah, untuk mengecek apakah nilai variabel keputusan ini merupakan nilai yang sesuai untuk penyelesaian permasalahan dengan metode simplex, dapat disubstitusikan di persamaan fungsi yang ini. Nah, yang ini bisa dimasukkan ke sini, ke fungsi tujuannya, ke pembatas fungsionalnya, dan ke keempat persamaan fungsi ini. Hanya akan saya coba hitung di sini ya, teman-teman. Sebentar. Misalnya ke fungsi tujuan yaitu min, maaf ya kalau jelek, min Z ditambah 5 min Z ditambah 5x1 ditambah 2x2 kita buktikan ke fungsi tujuan dulu ya. Nilai yang tadi itu disubstitusikan saja di sini. Nilai Z-nya adalah 14.000, berarti min 14.000 tambah 5 dikali X1-nya adalah 2.000 ditambah 2 dikali X2-nya adalah 2.000 juga. Lalu MR-nya ini MR1-nya 0, MR-nya juga 0. Berarti dioperasikan min 14.000 tambah 5 dikali 2.000 adalah 10.000 tambah 2 dikali 2.000 adalah 4.000, maaf. Min 14.000 dengan 14.000 adalah 0, habis ya. Berarti terbukti di fungsi tujuannya. Sekarang di fungsi yang di pembatas fungsional yang pertama, itu 2x1 ditambah 3x2 ditambah R2.
3x2 min S2 ditambah R2 sama dengan 9.000. Pembatas fungsional kedua. Yang kedua dulu ya. 2 dikali X1, X1 yang 2000, ditambah dengan 3 kali X2, X2 juga 2000, S2 adalah 1000, banyak di iterasi yang terakhir 0, dari 2000 4000, 3 kali 2000 6000, kurangi 1000. 4000 ditambah 6000 adalah 10.000. 10.000 dikurangi 1000, 10.000 dikurangi 1, 9.000. Maaf, ini 9.000 bukan 0. Ini juga 9.000, maaf, salah ketik. Ini adalah 9.000. Sama hasilnya sama dengan di sebelah kanannya. 4.000 tambah 6.000, 10.000, 10.000 dikurangi 1.000, 9.000. Terbukti ya di pembatas fungsional kedua ini tadi. Salah lihat. Coba di pembatas fungsional pertama, yaitu 2x1 ditambah 2 tambah R1 sama dengan 6.000. Dua dikali X1 nya 2000 tambah X1 nya 2000, X1 nya 0, 6.000. 2 dikali 2000 adalah 4.000 tambah 2000, hasilnya adalah 6.000. Sama ya, 4.000 ditambah 2000 hasilnya 6.000. Ini pembuktian di pembatas fungsional yang pertama. Satu lagi ini di pembatas fungsional ketiga, yaitu X1 ditambah X2 ditambah S3. X1 nya tadi 2000, X2 juga 2000, tidak ada ya, berarti 0. Sama dengan sama ya, 2000 ditambah 2000, 4000. Maka di semua persamaan-persamaan formulasi masalah dari contoh soal ini, terbukti ya bahwa penyelesaian tadi, variabel keputusan X1-nya itu 2000, X2 2000, dan S2-nya itu 1000. Itu terbukti bahwa merupakan penyelesaian dari permasalahan yang terdapat di contoh soal tadi. Dulu pembuktiannya, ini yang fungsi tujuannya ya. Tujuan pertama, kedua, yang ketiga. Dengan demikian, penyimpangan dalam metode simplex dapat diatasi dengan cara mengubah formulasi masalahnya menjadi bentuk standar dengan mengubah ke bentuk maksimasi, yaitu kurang dari sama dengan, lalu mengalihkannya dengan min 1, serta menambahkan variabel slack dan artifisial. Mengubah ke bentuk maksimasi dengan mengalihkan min 1 itu untuk fungsi z-nya ya, atau untuk fungsi tujuannya. Sedangkan untuk yang formulasi pembatas fungsional itu bisa
Selesaikan dengan menambahkan variabel artificial R dan variabel stack negatif, tergantung penyimpangannya lebih dari sama dengan atau sama dengan. Dan penyelesaian tersebut juga dapat dikatakan dengan menggunakan metode Big M. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kami, yakni PT Kokoprans. Mohon maaf apabila ada kekeliruan penjelasan atau kata yang kami ucapkan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh dosen pengampu kami, Ibu Ana Fitriana, dalam rangka memenuhi tugas yang beliau berikan kepada kami. Kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.